Seorang ibu memberi pil tidur pada putrinya lalu mengandung susu bubuk yang penuh dengan semut dan wanita itu dengan santai memberikan pada putrinya. Tak lama kemudian bayinya pun tertidur. Lalu ia pergi ke perusahaan untuk bertarung dengan sekretaris pria. Namun saat itu sang suami tiba-tiba pulang ke rumah dan melihat botol itu dipenuhi oleh semut. Sang suami merasa ada yang tidak beres. Ia pergi ke kamar dan melihat putrinya sudah pingsan. Dengan cepat ia membawa putrinya ke rumah sakit. Untungnya usaha keras dokter untuk menyelamatkan nyawa putrinya akhirnya berhasil. Pria itu membawa putrinya pulang ke rumah. Tetapi saat hendak tiba, ia melihat istrinya sedang bercumbu dengan pria lain di ujung lorong. Pria itu masih sabar dengan keadaannya dan memilih untuk menghindarinya dan berputar arah agar tidak bertemu. Esok hari untuk membalas dendam terhadap istrinya, sang pria meminta adik iparnya untuk mengantarnya ke stasiun. Setelah memastikan bahwa adik iparnya melihatnya naik kereta, ia mengetuk pintu sebelum kereta berangkat sehingga alibi palsu yang dibuatnya telah resmi dimulai. Pria itu berhasil membuka pintu rumah pria selingkuhan istrinya, lalu mengenakan sarung tangan dan terlebih dahulu mengumpulkan rambut sekretaris. Kemudian ia mengambil barang dari sebuah laci lalu mengamatinya. Malam harinya wanita itu hendak pergi ke kamar mandi, namun tiba-tiba suaminya muncul dan membantingnya ke tempat tidur. Pada saat itu wanita itu menjerit dan pria itu menyuruh istrinya untuk memanggil selingkuhannya. Setelah hal itu, sang pria mengangkat pisau lalu menusuk istrinya berkali-kali seperti seorang psikopat. Kemudian ia menemparkan rambut sekretaris yang sudah diambilnya, lalu membuat alibi seolah sekretaris itu yang membunuh istrinya. Setelah berulang kali memastikan bahwa tidak ada yang melihatnya, pria itu menghapusi jari pada kunci dan sengaja membiarkan kunci itu tetap berada di sana. Kemudian ia turun ke bawah apartemen dan melihat sekretaris sedang berlari menuju apartemennya. Pria itu kembali lagi ke rumah sekretaris. Ia mengecek kaca kamar mandi dengan handuk yang berlumuran darah. Selanjutnya ia kemudian naik kereta lagi dan berpura-pura menelpon saudara iparnya, lalu mengatakan ia tidak bisa menghubungi istrinya. Adiknya pun ke rumahnya. Ia melihat hal yang sangat mengejutkan hingga ia pun berlari ketakutan. Ketika polisi tiba, ia mulai memainkan peran licinnya seolah tampak sedih karena kematian istrinya. Polisi itu menemukan jari tengah wanita itu patah dan cincin di jari itu hilang. Dengan cepat polisi mulai mengidentifikasi tempat kejadian dan menemukan beberapa barang bukti. Sekretaris hanya bisa terdiam melihat barang bukti mengarah kepadanya. Pria itu dibebaskan dari kecurigaan karena kesaksian temannya dan fakta bahwa dia tidak ada di rumah pada saat itu. Ditambah dengan laporan yang dibesar-besarkan, sekretaris itu segera dieksekusi. Dengan cara ini pria itu menggunakan IQ-nya untuk membuat kehidupan sekretaris seperti neraka. Apakah yang akan terjadi selanjutnya?